Kita lanjut dari kasus sengketa wilayah karena tidak mempertimbangkan sejarah. Kita ke berita soal tulis ulang sejarah. Di episode 22 bulan Mei lalu, Midnight Live sudah sempat bahas soal penulisan ulang sejarah. Dan kita berharap agar penulisannya menjunjung tinggi integritas, objektivitas, dan netralitas. Tapi belum viral tuh berita saya. Menteri Kebudayaan sudah berulah. Sebelum kita bahas detail malam ini, saya flashback sedikit ya biar ingat. Jadi pemerintah melalui Menteri Kebudayaan Fadly Zon menggagas proyek besar penulisan ulang sejarah yang anggarannya mencapai 9 miliar rupiah. Lumayan tuh 9 miliar ya. Bisa beli 90 rumah subsidi. Yang ukurannya 14 meter persegi. Yang lagi viral itu loh. Plus mesin cuci, kasur, dan kaki varises. Susah nekuk soalnya tuh. Sekitar 120 sejarawan dikumpulkan untuk menulis ulang sejarah dari masa terbentuknya Nusantara hingga kepemimpinan mantan Presiden Joko Widodo yang akan diluncurkan bulan Agustus bertepatan dengan peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Pertinyiinnya. Pertanyaannya, apa yang spesial dari Ulta ke-80 sampai harus ada penulisan ulang sejarah? Biasanya yang spesial itu Ulta ke-25, Silver Anniversary, iya kan? Ulta ke-50 Golden Age, iya kan? Dan usia ke-75 Platinum Age, iya kan? Lah, usia ke-80 ini apa? Ace Dominator atau Conqueror? PUBG ya? Bukannya winner chicken dinner, malah blunder. Sebelumnya Bang Fadly Zon bilang penulisan ulang sejarah berfokus pada Indonesia sentris dengan nuansa positif demi persatuan bangsa. Lah sekarang ada fakta horor malah dibilang rumor. Jadi baru-baru ini Bang Fadly Zon membuat pernyataan yang memicu kemarahan publik. Ia bilang tidak ada bukti pemerkosaan massal dalam tragedi Mei 1998. Padahal laporan tim gabungan pencari fakta ada, kesaksian korban ada, pengakuan PBB melalui pelapor khususnya juga ada. Tapi bagi Bang Fadly, si paling sejarah, semua itu cuma gosip warung kopi. Alhasil Ita Fathia Nadia, aktivis yang mendampingi korban marah, ia bilang pernyataan Fadly Zon menyalahi fakta sejarah. Bahkan ia mengatakan dalam buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6 halaman 609 jelas tertulis tentang pemerkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa di Jakarta, Medan, dan kota lainnya. Mantan Ketua Komnas Perempuan Kamala Chandra Kirana capek ngadepinnya. Ia mengatakan ini budaya penyangkalan yang sudah kami hadapi sejak 26 tahun lalu. Dan tidak mau ketinggalan pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mokhtar alias Uceng posting di IG. Ngingetin Bang Fadly buat baca dulu sebelum bicara sambil bawa buku laporan Komnas HAM. Sepakat, jangan kayak bawa bapak di Facebook dan grup WA. Baca forwardan berita tuh ya. Misalnya nih ya, bapak-bapak lagi baca forwardan berita di grup WA. Baru baca judul langsung komen. Langsung di forward lagi. Si paling duluan. Tapi di forwardnya ke grup yang sama. Dihina tidak tumbang, dipuji tidak pantas. Sementara itu netizen sudah kayak arkeolog bongkar artefak. Masa lalu Fadly Zon dikuliti. Dari nemu foto orasi sampai foto berjabat tangan dengan Pak Harto. Dan akhirnya caption Fadly Zon pro Pak Harto viral di mana-mana. Belum selesai soal fakta pemerkosaan yang dibilang rumor, draft penulisan ulang sejarah yang dikomandoi Bang Fadly diteliti lagi. Dan ternyata banyak kasus pelanggaran HAM berat yang lewat dari perhatian. Misalnya tragedi Semanggi 1 dan 2, kasus Petrus, peristiwa 1965, semua nggak masuk dalam kerangka penulisan ulang. Ini ngeditnya nggak lagi di blur tapi langsung di-cut. Jadi dari 12 kasus pelanggaran HAM berat yang diakui di masa pemerintahan Pak Jokowi, cuma 2 yang bakal ditulis ulang Bang Fadly. Kalah penonton.
Dan kalau nongkrong di warung ambil gorengan 8 bayarnya cuma 2. Nambah kopi lagi. Kopi ora bayar. Bayangin gimana perasaan para korban yang sudah menunggu keadilan. Puluhan tahun nunggu cuma dianggap halu sama sejarah baru. Dan ujung dari polemik ini adalah sang ahli klarifikasi. Tidak lain dan tidak bukan sang kepala komunikasi kepresidenan. Mari kita sambut the one and only Bang Hasan Nazbi. Yang bekerja dengan slogan Menteri berulah, sayang diwawancara. Nasib. Jadi Bang Hasan Nazbi dengan wise dan diplomatis mengatakan, mari kita percayakan kepada tim ahli sejarah. Tunggu hasil kerja mereka. Come on. Percuma timnya ahli sejarah tapi sutradaranya lebih pilih citra daripada fakta. Kayak ngasih tugas serigala jaga kandang ayam. Ya. Jangankan berkokok, ganti posisi tidur aja punah tuh ayam. Ada ungkapan entah itu dari Winston atau Napoleon yang mengatakan history is written by the victors. Sejarah ditulis oleh sang pemenang. Tapi kalau menulisnya pakai cara-cara kotor, maka jangan bungkam rakyat untuk mengkritik logika yang error.